Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal wifaqi wa nahana anisyiqaqi wan nifaqi. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustazah Dr. Hajah Maisarah MAG, dan yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian tarjih, baik yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia dan pemimpin orang-orang bertakwa, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa memegang teguh Islam sebagai landasan kehidupan dan menjadikan hukum syara sebagai tolak ukur amal perbuatan. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kita kembali lagi dalam acara pengajian Tarjih Muhammadiyah yang alhamdulillah sekarang sudah memasuki edisi ke-319. Edisi malam ini kita akan membahas tentang Kapita Selekta Putusan dan Fatwa Tarjih, pelaksanaan sholat dalam ibadah haji termasuk sholat arba'in. Dapat melaksanakan ibadah haji adalah harapan dan cita-cita terbesar umat Islam. Selain untuk memenuhi rukun Islam, haji juga memiliki banyak sekali keutamaan yang membawa keberkahan hidup. Untuk meraih hal ini, umat Islam biasanya memaksimalkan segala bentuk ibadah, baik itu wajib maupun sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilakukan. Salah satu ibadah yang terkenal yakni sholat arba'in, sholat fardu berjamaah selama 40 waktu. Namun benarkah ada kekhususan sholat tertentu di dalam ibadah haji, serta bagaimana pula tata cara pelaksanaan sholat ketika safar haji atau sholat-sholat sunnah lainnya? Nah, oleh karena itu malam ini kita akan membahas tuntas mengenai permasalahan ini bersama narasumber kita yang sangat kompeten dan juga memiliki kapabilitas dalam hal ini, yakni Ustazah Dr. Hajah Maisarah MAG. Beliau merupakan anggota Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah Mbak Dewi. Ya, sehat Ustazah ya? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan bersama materi dari Ustazah Maisarah, saya selaku pembawa acara mengingatkan kembali kepada Anda semua untuk yang menyimak acara ini melalui kanal YouTube kami di Tarjih Channel. Anda dapat mengajukan pertanyaan terkait tema yang dibahas dengan cara menuliskannya di kolom komentar yang insya Allah nanti akan kita bahas pada saat sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, dengan hormat kami persilahkan kepada Ustazah Maisarah untuk memulai materi beliau. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat mengkaji bersama-sama terkait pelaksanaan sholat dalam ibadah haji, termasuk nanti sholat arba'in. Ya, ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima gitu ya. Berapa bulan yang lalu, sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal, pada bulan Dzulhijjah seluruh umat Islam
telah melaksanakan ibadah haji. Tentu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini ada tuntunannya. Nah, ada tuntunannya. Ketika orang melaksanakan ibadah haji gitu ya, maka ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima masih ada kaitannya dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuklah dengan bab sholat. Nah, itu ya. Di bab sholat ini, apakah nanti kan muncul pertanyaan bahwa orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu melakukan safar. Safarnya adalah melaksanakan ibadah haji. Tentu terkait dengan pelaksanaan sholat fardu ketika haji itu ketentuannya, tata caranya seperti apa. Dimulailah dari ketika jamaah haji itu melaksanakan tarwiyah, kemudian begitu setelah tarwiyah nanti jamaah bertolak dari Mina menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah nanti bertolak ke Musdalifah, dari Musdalifah nanti bertolak ke Mina. Dan setelah di Mina nanti jamaah haji itu kembali lagi ke hotel. Jamaah haji di Indonesia khususnya itu kan ada 2 gelombang. Gelombang pertama jamaah haji itu akan melaksanakan sholat gitu atau akan melaksanakan sholat itu di Madinah. Jadi gelombang pertama itu dia langsung ke Madinah, tapi untuk gelombang kedua itu langsung ke Mekah. Nah, salah satu yang menjadi catatan bagi seluruh jamaah umat Islam, jamaah haji umat Islam di Indonesia itu adalah terkait dengan pelaksanaan sholat arba'in. Maka pada saat itu di tahun 2024 bahkan tahun 2023 kebijakan pemerintah itu memang tahun sebelumnya pasti di Madinah itu adalah 8 hari. Kenapa 8 hari? Supaya jamaah haji itu secara maksimal dapat melaksanakan waktu-waktu ketika di Madinah untuk melaksanakan yang disebut dengan sholat arba'in itu. Itu pemerintah seperti itu. Nah, tentu ada apa dengan sholat arba'in gitu ya. Apakah dalilnya, bagaimana kedudukan hadis terkait dengan sholat arba'in itu gitu ya. Ini untuk gelombang yang pertama. Nah, namun sebelum kita membahas tentang sholat arba'in, saya akan menjelaskan bagaimana atau ibadah sholat fardu yang dilaksanakan oleh jamaah haji yang melaksanakan tarwiyah. Jadi begitu pada tanggal 8 Zulhijjah, para jamaah haji itu dari hotelnya masing-masing, dalam hal ini di Mekah menuju ke Mina. Dan pada 8 malam 9 itulah yang disebut dengan tarwiyah. Nah, terkait dengan sholat tarwiyah kan terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat saat di Mina gitu ya, saat di Mina dalam hal ini tarwiyah, bagaimana sih orang yang melaksanakan sholat itu harus bagaimana? Apakah jamaah haji itu melaksanakan sholat fardu azimah sebagaimana ditentukan? Kan di Quran itu disebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, kan seperti itu ya. Bahwasanya waktu-waktu sholat itu telah ditentukan. Azimahnya zuhur ya di waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh semuanya jumlahnya adalah sesuai dengan azimahnya. Kan begitu ya. Tapi dalam hal terkait, maka di HPT jilid 3 itu disebutkan bahwa orang yang safar melaksanakan haji maka dia dihukumi sama dengan orang yang safar. Jadi orang yang melaksanakan haji ketika sholat fardu boleh memang ketentuannya adalah mengqosor sholat. Mulailah dari Mina, di Mina saat tarwiyah. Nah, dasarnya apa?
Dasarnya adalah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 101 bahwa di situ faida darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, gitu kan? Bahwasanya orang yang sedang melakukan perjalanan darabtum fil ardi, tidak mengapa dia itu mengkosor sholatnya. Kemudian pada saat itu Umar bin Khattab itu bertanya, kok lah kalau kondisinya sekarang sudah aman, apakah kosor itu tetap diberlakukan? Maka jawabnya apa? Rasulullah, bahwa sodaqatun tasoddaqallahu biha alaikum fa'aqbalu sodaqah. Bahwasanya itu adalah sedekah yang Allah berikan untuk kalian, maka terimalah sedekah itu. Jadi terkait dengan pelaksanaan sholat fardu ketika jamaah haji itu di Mina, maka pelaksanaan sholatnya adalah kalau sholat zuhur itu dilaksanakan 2 rakaat, kemudian asar juga 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat. Artinya jumlah sholat yang jumlah rakaatnya 4 itu dikosor menjadi 2, dan waktu pelaksanaannya adalah sesuai dengan waktunya, yaitu rakaatnya 2 gitu. Kalau jumlahnya 4 ya 2, khusus untuk maghrib dan subuh ya memang 3, jadi tidak bisa dikosor. Dan subuh tetap 2. Itulah ketentuan ketika jamaah haji sedang tarwiyah di Mina. Nah, kemudian hadis ya. Ini hadis dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dhuhra bil Madinah arba'an wa sholal asri bidzil khulaifah raqataini. Ini kan ketika jamaah haji itu dari Madinah mau menuju Mekah, ketika mikot ya, mikot di Bir Ali atau Dzul Khulaifah, maka sholat asarnya itu 2 rakaat. Nanti kan ada keterkaitannya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau safar itu sholatnya yang jumlah rakaatnya 4 itu 2, tidak pernah lebih. Kenapa? Ya memang tadi bahwa Rasulullah itu, Allah itu memberikan sedekah kepada kita semuanya, maka ambillah. Jadi alangkah sombongnya kita kalau Allah memberikan sedekah enggak kita ambil. Itu kan pernyataan Umar seperti itu ya. Kemudian yang hadis yang berikutnya, kemudian berapa? Ini kan ada keterkaitan antara safar, bahwa haji itu termasuk safar. Hadis dari Anas bin Malik qala kharajna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam minal Madinah illa Makkah fa shalla rak'ataini hatta raji'a. Qultu kam aqama? Berapa Rasulullah itu selama sholat itu ketika safar berapa? Itu 10 hari. Jadi selama 10 hari Rasulullah itu melaksanakan ibadah haji, maka beliau selalu mengkosor sholatnya. Nah itu. Nah berbeda dengan jamaah haji Indonesia, memang kalau jamaah haji Indonesia itu kan 30 hari ya, 30 hari, 8 hari di Madinah, nanti sisanya itu di Mekah. Terus yang berikutnya, setelah tarwiyah ini tadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan, fala makana yaumut tarwiyah tawajjahu ila minna wa ahallu bil haji wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha dhuhri wal asri wal maghrib wal isya wal fajr thumma makasa qalilan hatta tal'atis syams. Jadi disinilah Nabi itu sholat duhur, asar, isya itu dikosor. Jadi duhur ya 2 rakaat, asar 2 rakaat, tapi tidak dijamaahnya dikosor saja. Kemudian untuk maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Yang selanjutnya hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya ini ada keterkaitan. Nanti kan tadi sudah sudah tarwiyah, setelah tarwiyah
kemudian kita ke Arafah gitu ya. Kan wukuf di Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau dulu gitu, dulu begitu setelah tarwiyah pagi-pagi kita sudah menuju ke Arafah, wukuf di Arafah. Namun sekarang bagi jamaah yang tidak wukuf, tidak tarwiyah, itu tanggal 8 itu sudah menuju ke Arafah itu. Kenapa mereka jamaah haji Indonesia pada tanggal 8 Dzulhijjah itu menuju ke Arafah? Karena jamaah haji yang begitu padat sehingga jamaah haji Indonesia itu sudah bermalam di Arafah. Tapi bagi yang ikut tarwiyah ya sudah sesuai dengan sunnah Rasul, beliau para jamaah haji itu pada tanggal 8-nya itu menuju Mina untuk tarwiyah, paginya tanggal 9 itu baru ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, yang berikutnya ketika wukuf di Arafah, bagaimana ketentuan sholatnya gitu ya. Ini lagi-lagi kita mengikuti bagaimana Rasulullah itu menyontohkan. Jadi ketika wukuf di Arafah itu kan jadi pagi, nanti jamaah haji itu zuhur asar. Pelaksanaan sholat fardunya itu adalah di jamak qashar, jumlahnya 22. Di situ zuhur sampai asar. Setelah dari zuhur sampai asar, jamaah haji itu akan bertolak dari Arafah menuju Musdalifah. Ketika menuju Musdalifah itu ya, karena jamaah haji yang begitu padatnya sehingga mungkin bisa saja pelaksanaan ketika didorong ya, bahasanya itu didorong jamaah haji itu dari Arafah menuju Musdalifah, bisa saja sebelum maghrib pada tahun 2017 itu kita sudah melakukan perjalanan jamaah haji sudah didorong dari Arafah menuju Musdalifah. Namun tahun 2024 sampai malam itu jamaah haji Indonesia bahkan jamaah haji seluruh dunia yang berkumpul di Arafah didorong ke Musdalifah itu sampai malam hari. Otomatis waktu sholat zuhur asar sudah tadi di jamak qashar. Kemudian maghrib dan isya, sementara waktu sudah isya. Maka disinilah jamaah haji dapat melaksanakan sholat maghrib dan isya ketika masih di Arafah. Kalau dulu ketika jamaah hajinya belum banyak, jadi sholat maghrib dan isya itu dilaksanakan di Musdalifah. Nah, nanti ada hadis ya yang sudah menyatakan demikian. Nah, yang berikutnya tak kalah di Musdalifah ya, di Musdalifah itu kita bisa saja kalau misalnya bertolak dari Arafah itu sebelum asar, maka maghrib isya atau setelah asar maghrib isya dapat dilaksanakan di Musdalifah. Tapi kalau setelah asar bahkan setelah maghrib, maka waktu sholat maghrib dan isya dilaksanakan di Arafah. Itu kondisional saja. Kalau memang sudah masuk waktu sholat maghrib dan isya, berarti pelaksanaan waktu sholatnya di jamak qashar gitu ya, dilakukan di Arafah. Tapi kalau misalnya sebelum maghrib kok sudah nyampe di Musdalifah, berarti sholat maghrib isya di qashar, di jamak qashar dilakukan di Musdalifah. Nah, setelah dari Musdalifah gitu ya, itu pagi hari, maka jamaah haji itu kan mabit di Musdalifah, kemudian jamaah haji didorong gitu menuju ke Mina. Nah, pada saat di Mina, tadi kan yang tarwiyah, bagi yang tidak tarwiyah, jadi barang-barang itu diotong-otong lah dari ketika wukuf di Arafah. Bagi yang tarwiyah, ya sudah enak, dia tinggal membawa baju selama wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Musdalifah, cukuplah satu setel cukup ya, kemudian balik ke Mina. Nah, di Mina itu kan dari tanggal 10, 11, 12 gitu ya, tergantung mau nafar awal atau nafar tsani. Nah, ketika di Mina, ini kan jamaah haji itu akan melaksanakan sholat tadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal,
dia akan sholat pada waktunya, namun jumlah rakaatnya untuk jumlah rakaatnya 4 dilaksanakanlah dua, zuhur 2, asar 2 gitu, isya 2 rakaat gitu ya, itu untuk di Mina. Nah, terus setelah pelaksanaan haji selesai gitu ya, setelah pelaksanaan haji selesai, maka bagi jamaah haji Indonesia, ini sengaja saya loncat, yang penting yang wajib dulu gitu ya. Yang wajib itu kan bisa untuk gelombang 2 dia menuju ke Mekah baru ke Madinah. Nah, bagaimana apa yang dilakukan untuk jamaah haji Indonesia yang mereka gelombang pertama? Apa sih ibadah-ibadah apa saja yang dapat dilakukan di Masjid Nabawi? Nah, ini yang perlu kita ketahui, jamaah haji Indonesia gitu ya, begitu nyampe, mereka kan kadang nyampenya itu ada yang sampai jam 00, ada yang pas sebelum duhur mereka nyampe, ada pas duhur, begitu pas waktu duhur jamaah haji Indonesia itu nyampe. Nah, ada mungkin dari dulu gitu ya, dari dulu, dan ini tidak salah juga, bahwa kenapa pemerintah Indonesia pada saat itu di Madinah mukimnya 8 hari, harapannya dapat melaksanakan sholat arba'in. Nah, apa sih sholat arba'in itu? Jadi sholat arba'in ini ada yang menyebutkan, yang dikatakan sholat arba'in itu sholat 40 waktu. Tapi sebetulnya bukan itu ya, akan tapi adalah sholat 40 kali di Masjid Nabawi tanpa terputus, itu kan. Nah, terkait dengan itu, ini kan ada 2 hadis, nanti saya sebutkan ada 2 hadis, namun yang saya sebutkan yang pertama ini, hadis yang menyatakan, ini, An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla fi masjidi arba'ina sholatan la yafutuhu sholatun kutibat lahu bara'atum minan nari wa najatum minal azabi wa bari'am minan nifaqi, gitu ya. Bahwasanya hadis dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sebanyak 40 kali sholat di masjidku dengan tidak tertinggal satupun, maka dicatat baginya terhindar dari api neraka, selamat dari siksa, dan terhindar dari kemunafikan. Ini hadis itu. Tentu sebelum masuk ke sini kan sebetulnya kan ada hadis ya. Ada hadis dari Abu Hurairah bahwasanya anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la tasuddur rihal. Janganlah kalian berkeras hati ya, berkeras hati dalam perjalanan gitu untuk berkunjung illa fi salasin, kecuali pada 3 masjid. Masjid yang pertama apa? Masjidil Haram. Masjid yang kedua adalah hadza masjidi, gitu kan. Ini masjidku, maksudnya Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini 3 masjid yang memang 3 destinasi yang disunnahkan untuk dikunjungi gitu ya. Terus dari sinilah umat Islam itu bahwa kita memang gitu ya harus mengunjungi, sebetulnya tidak harus gitu ya mengunjungi 3 masjid ini. Tapi ada keutamaan, nanti ada keutamaan ketika kita sholat di Masjid Nabawi. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini bahwa
sholat di Masjid Nabawi itu akan mendapatkan 1000 kebaikan gitu kan, 1000 pahala. Kalau kita sholat di Masjidil Haram akan mendapatkan 100.000 gitu ya. Ini ada 2 hadis, nanti saya berpatokan pada hadis yang pertama dulu. Ini yang dipahami oleh seluruh umat Islam gitu. Ada nggak usah seluruh umat Islam, para ulama berpendapat bahwa 40 kali waktu sholat, ada yang memahaminya 40 kali waktu sholat. 40 kali waktu sholat, kalau kita pahami dalam sehari semalam itu ada 5 kali waktu sholat, maka kalau jamaah haji Indonesia itu 8 hari, maka dia dapat mengerjakan 40 kali waktu sholat itu terpenuhi, kan begitu ya. Namun perlu dilihat bagaimana sih kedudukan hadis itu. Jangan sampai kita meninggalkan yang wajib gitu ya kan, tapi sebetulnya kan intinya adalah umat Islam di sana yang gelombang pertama itu adalah ingin melaksanakan ibadah haji karena belum haji. Tapi jangan sampai kita ngejar ngejar yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib gitu ya. Nah, bagaimana kedudukan hadis sholat 40 waktu di Masjid Nabawi itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat jilid 5. Nah, hadis ini dari jalur Abdurrahman bin Abir Rijal, dari Nubaid bin Umar, dari Anas bin Malik. Jadi Nubaid bin Umar ini ternyata adalah majhul, tidak diketahui siapa gurunya, nggak diketahui. Namun gitu ya, namun ada yang menyatakan Ibnu Hibban itu memuji beliau, sangat memuji, memudahkan bahwa nggak apa-apa majhul, tapi diakui gitu ya. Ini maka ada yang berpendapat bahwa hadis ini adalah sahih gitu ya. Namun yang paling kuat ini Albani menyatakan bahwa sanad hadis tersebut lemah. Dari mana diketahui bahwa hadis tersebut lemah? Nubaid bin Umar itu majhul, tidak diketahui gurunya. Kemudian tidak diketahui muridnya siapa. Nah, disinilah hadis ini masuk pada kategori dhaif. Begitu juga Abdurrahman bin Abi Rijal itu juga lemah. Lemahnya di mana? Dia kadang keliru gitu ya. Mungkin tidak sikoh, pelupa. Itu kan sudah mengurangi kedudukan hadis itu, derajat hadis itu. Jadi hadis yang terkait dengan 40 waktu sholat di Masjid Nabawi ini hadisnya lemah. Namun emang di fatwanya sudah disebutkan, di putusannya belum ya, karena memang sudah lemah. Jadi untuk apa kita putuskan ya? Untuk apa kita dijadikan hujah, kan enggak gitu ya. Nah, jamaah haji Indonesia itu sangat ngotot sekali gitu ya. Begitu baru nyampe siang langsung ingin mengejar 40 kali waktu sholat itu. Kalau tertinggal nanti kan dia tidak terbebas dari api neraka tadi ya, tidak akan najah, tidak akan bebas dari itu. Nah itu. Kemudian ada hadis yang mirip ya, saya katakan mirip dengan hadis yang pertama. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikuhu takbiratil ula kutiba lahu baro'atum minan nar wa baro'atum minan nifaq. Nah ini mungkin yang perlu ini. Barang siapa yang mendirikan sholat karena Allah selama 40 hari, yang tadi kan 40 kali waktu sholat di Masjid Nabawi, kalau ini selama 40 hari secara berjamaah, dengan selalu mendapatkan takbir yang pertama bersama imam, niscaya akan diberikan kepadanya kebebasan, keselamatan dari 2 hal, dari neraka dan dari kemunafikan. Nah, ini mirip ya, mirip. Nah, tentu apa bedanya ketika tadi mirip yang pertama, tadi
bahwa siapa yang sholat 40 kali waktu sholat itu dinilai hadisnya lemah, namun untuk yang kedua ini hadisnya sahih gitu ya. Nah, jadi wajar gitu, tapi mungkin himbauan karena ini hadisnya lemah, maka kita tidak harus mengejar waktu sholat 40 kali karena hadisnya lemah. Karena prinsip dalam ibadah itu adalah al-aslu fil ibadah at-tauqif gitu kan. Gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Maisaroh atas penyampaiannya yang menarik sekali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita saksikan jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kenalan dulu yuk dengan Pusat Tarjih Muhammadiyah. Pusat Tarjih Muhammadiyah adalah lembaga di bawah Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tugas utama Pusat Tarjih adalah membantu kegiatan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oleh karenanya, Pusat Tarjih Muhammadiyah memiliki visi menjadi pusat kajian keislaman, ketarjihan, dan pelayanan keagamaan bagi umat. Pusat Tarjih memiliki berbagai divisi. Divisi yang pertama adalah divisi kajian. Di antara programnya adalah Santri Cendekia Forum, seminar dan FGD seperti seminar fikih difabel, seminar fikih informasi, seminar fikih agraria, diseminasi fatwa tarjih, dan lain sebagainya. Divisi yang kedua, divisi pengembangan kader seperti sekolah tarjih, pelatihan tarjih, dan lain-lain. Selanjutnya, divisi layanan konsultasi. Divisi ini telah memberikan konsultasi kepada warga Muhammadiyah secara khusus dan juga umat Islam secara umum. Divisi yang terakhir ada divisi hisab dan falak, seperti pelatihan falak serta layanan sertifikasi ukur arah kiblat masjid atau musola di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
Pusat Tarjih juga memiliki fasilitas penunjang kegiatan loh sobatmu, seperti ruang konsultasi agama dan keluarga, studio Pusat Tarjih, ruang sidang Pusat Tarjih, dan perpustakaan Pusat Tarjih. Pusat Tarjih tempatnya ulama muda bereksplorasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum sobatmu. Bagaimana cara pendaftaran kartu tanda anggota Muhammadiyah secara online? Caranya, pertama, masuk ke halaman nbm.muhammadiyah.or.id. Kedua, pilih daftar KTAM, input data pemohon dengan lengkap dan benar. Ketiga, masuk ke cek pendaftaran, upload dokumen persyaratan yang meliputi blanko permohonan yang telah mendapat pengesahan pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan cabang Muhammadiyah. Jika belum ada, pilih cetak berkas dan dimintakan pengesahan PRM dan PCM. Kemudian upload bukti transfer dan pas foto. Langkah selanjutnya, menunggu verifikasi oleh admin. Kemudian sobatmu masuk ke cek pendaftaran. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan diterima dan mendapat nomor baku Muhammadiyah. Langkah terakhir, KTAM akan dikirim ke pemohon melalui ekspedisi dengan biaya kirim yang dibebankan ke penerima. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor layanan admin pusat di 08 1234 001912. Nah, mudah sekali kan sobatmu? Assalamualaikum sobatmu. Bagaimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya pertanyaan atau permasalahan seputar agama? Tapi bingung mau tanya siapa, mau cari di mana? Telah hadir fatwatarjih.or.id. Fatwatarjih.or.id merupakan website resmi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dengan website ini diharapkan dapat mempermudah akses warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk membaca fatwa-fatwa Majelis Tarjih. Terdapat beberapa rubrik seperti akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Website ini juga menyediakan e-book yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Wah, hebat ya! Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan dengan mengisi form yang telah disediakan. Jika ingin mencari fatwa tertentu, Anda bisa mencarinya di kolom pencarian. Selain itu, Anda juga dapat mendownload PDF dari fatwa tersebut. Menyenangkan kan? Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di pengajian Tarjih Muhammadiyah. Ustazah, kita memasuki sesi tanya jawab. Ustazah, ada pertanyaan. Yang pertama terkait sholat arba'in. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ternyata status hadisnya itu lemah. Nah, ini beberapa jamaah itu tidak mengetahui ternyata terkait status hadisnya, sedangkan ada jamaah haji yang mereka itu datang langsung ke Madinah, bukan ke Mekah terlebih dahulu. Nah, apa yang seharusnya dilakukan Ustazah? Ternyata hadis arba'in ini lemah, sedangkan mereka kan mau mengejar keutamaan yang ada di Masjid Nabawi. Mohon tipsnya Ustazah. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi begini, pertama tadi karena perbedaan pemahaman terhadap kedudukan hadis ini. Kedudukan hadisnya. Yang pertama, ada yang berpendapat, kan kita mengetahui bahwa tadi kalau hadis jika dilihat dari sanadnya tadi adalah si Nurbait itu adalah majhul, tidak diketahui gurunya siapa. Kemudian maka ini merubah kedudukan hadisnya, yaitu lemah, gitu kan, kedudukan hadis tersebut lemah. Ketika kedudukan hadis itu lemah, maka mempunyai implikasi terhadap hukum. Hadis itu tidak dapat dijadikan hujah bagi umat Islam yang meyakini, jamaah haji yang meyakini bahwa hadis yang dhaif tidak dapat dijadikan hujah, maka tidak mengejar nanti harus 40 waktu sholat dan sholat di Masjid Nabawi. Nah, yang kedua
ini kan yang dia akan ya sholat, ya tetap sholat. Kenapa tetap sholat di Masjid Nabawi? Karena misalnya dia sholat tetap di Masjid Nabawi tidak 40 waktu, tapi dia mempunyai keyakinan. Saya tidak ngejar yang 40 waktunya, tapi saya ingin mendapatkan pahala bahwa sholat di Masjid Nabawi mendapatkan 1000. Kan gitu ya. Iya. Afdol sholat di situ akan mendapatkan 1000 sama halnya sholat di Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjidil Haram itu mendapatkan 100.000, tapi kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu mendapatkan 1000 seperti sholat di Masjidil Haram. Nah itu, maka nggak mengapa gitu ya, kita bukan meyakini 40 waktu sholat, akan tapi mengejar keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Namun perlu diingat juga, jadi banyak gitu ya, kan jangan sampai kita mengejar keutamaan yang sunnah, akhirnya jiwa kita juga tidak tertolong, hifdzuddin. Maksud syariahnya bahwa yang pertama itu adalah menjaga agama. Jadi banyak jamaah haji Indonesia dalam cuaca yang panas begitu terik, mereka baru nyampe karena pengen mendapatkan 40 kali waktu sholat tadi, mereka berburu-buru menuju Masjid Nabawi dan tidak memikir kondisi badannya. Akhirnya apa? Banyak juga yang terjadi di tahun 2024 itu, banyak jamaah haji Indonesia yang meninggal di pinggir masjid lah, mau di pintu masjid itu 310, mereka ya, atau kalau nggak itu di tengah atau dimanapun, banyak jamaah haji Indonesia yang meninggal karena ingin mengejar yang sunnah, sementara pelaksanaan ibadah haji belum dilakukan. Nah itu yang jadi kemudian dari pemerintah sendiri itu juga mengedukasi. Jadi ada namanya edukasi dan visitasi ya. Kalau konsultan ibadah itu kan visitasi dan edukasi ke jamaah haji yang nginap di hotel gitu ya. Kita mengedukasi, ya tidak banyak juga, maksudnya banyak juga yang menentang gitu ya, yang menentang pokoknya harus 40 kali waktu sholat. Nah itu ya, jadi kita itu nggak boleh la doror wala diror, itu hadisnya begitu ya, jangan sampai membahayakan diri kita, dan itu juga tidak boleh membahayakan pada orang lain kan. Buktinya apa? Bisa membahayakan kepada orang lain, membawa madarat kepada orang lain. Pada saat jamaah haji 8 hari tinggal di Mekah, di Madinah, kemudian akan didorong ke Mekah, itu kan biasanya petugas itu sudah mengingatkan, petugas haji Indonesia itu mengingatkan bahwa jam sekian semua koper harus sudah masuk ke bis, semua harus disiapkan. Terus bagaimana? Bus sudah siap, akan tapi masih ada jamaah yang ingin mengejar 40 waktu sholat itu. Akibatnya apa? Ada yang tertinggal. Kalau tertinggal sementara kartu nusuknya untuk masuk ke tasrihnya, untuk masuk setiap jamaah haji dari Madinah menuju ke Mekah, di Bir Ali tempat mikot itu ya mulai ada apa ya, maksudnya diperiksa, punya kartu tasrih enggak, kartu untuk masuk sana enggak. Nah ini kan dampaknya seperti itu, mengejar yang sunnah tapi membawa madarat kepada pihak lain. Maka ini jangan sampai terjadi. Ya kalaulah ya nggak apa-apa orang berpendapat, tapi jangan sampai membawa madarat kepada pihak lain, termasuk jiwa kita juga harus dijaga gitu ya. Hifdzuddinnya itu kan gitu. Nanti jangan sampai kita mengejar yang sunnah tadi tapi belum melaksanakan ibadah haji yang waktu tunggunya berapa tahun di Indonesia itu hampir 25 tahunan baru dapat melaksanakan ibadah haji, sementara kita mengejar yang sunnah untuk mendapatkan 1000 keutamaan seperti halnya melaksanakan sholat 1000 kali ya di Masjidil Haram. Jangan sampai seperti itu. Itu yang dilakukan adalah edukasi. Terus yang berikutnya kembali lagi bahwa arba'in gitu ya. Saya
tadi kita jadi gunakan hadis yang kedua tadi, bahwa sholat berjamaah 40 kali gitu ya, dan itu tidak terputus gitu ya, tidak terputus gitu. Eh, maka ya sebaiknya siapa sih yang nggak pengen ya, siapa sih yang nggak pengen ingin mendapatkan keutamaan ketika kita sudah masa tunggunya sudah lama. Maka memang banyak jamaah haji itu pengen memaksimalkan waktu sebaik mungkin untuk melaksanakan sholat itu di Masjid Nabawi, digunakanlah untuk itu gitu. Tapi lagi-lagi bahwa hadis tadi dhaif, kalau mau sholat ya harus melihat kondisi fisik masing-masing. Betul. Yang kedua, jangan sampai kita itu memadorotkan la doror wala diror, tidak boleh merugikan pihak lain, dan diri sendiri pun juga tidak boleh maksudnya menderita gara-gara itu gitu. Iya. Gitu, Mbak. Baik Ustazah, jadi ya tetap ibadah namun jangan melupakan keselamatan dan kesehatan diri Betul. gitu. Ya, Karena betul. yang utama ini, yang gongnya itu belum dilaksanakan. Ya. Jangan sampai kita drop di Madinah, kemudian kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji secara maksimal di Makkah. Begitu Ustazah Ya, ya. betul. Baik Ustazah, kemudian pertanyaan yang kedua, terkait sholat jamak dan qashar. Ya. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi itu melakukan sholat qashar terlama itu selama 19 sampai 20 hari ketika berada di Tabuk. Ya. Nah, kalau kita bawa ke kasus haji Ya. Indonesia Ustazah Ya. ya. Haji Indonesia itu kan lama, sekitar 30 hari Ustazah ya. Ya. Nah, 30 hari ini apakah sedangkan hadis Nabi sampai 20 hari. Nah, sisa 10 hari ini apakah kita masih bisa melakukan sholat qashar atau tidak Ustazah? Ya. Jika merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Islam itu sangat indah, luas dan luwes gitu ya, tidak memberatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya, bahwasanya tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kadang begini, umat Islam itu nggak usah safar terlalu jauh, nggak sampai ke sana gitu ya, dengan alasan mereka mampu sehingga dia itu pengen melaksanakan sholat azimah ya 4 sesuai waktunya gitu ya. Iya. Tidak mengambil rukhsah itu. Nah, pernah ketika saya di mana dari Mekah mau menuju ke Madinah, itu kan saya sholatnya qashar ya. Iya. Saya mau sholat qashar, kok diqashar? Itu ada juga yang komentar begitu. Ya iya, Rasulullah memberikan kemudahan, maka kita ambil. Meskipun saya mungkin mukimnya begitu selesai pelaksanaan ibadah haji selesai, maka para petugas yang di Madinah itu kembali lagi dari Mekah menuju ke Madinah, kembali ke tugasnya di awalnya di Madinah. Maka apa? Saya mengikuti sunnah Rasul itu. Memang ya namanya perjalanannya ya kan Mekah Madinah jauh ya. Iya, betul. Mekah Madinah jauh. Itu saya lakukan qashar. Nah, lagi-lagi tadi misalnya apakah kalau mengikuti hadis Rasul kan berarti kan 19 kita mulai pelaksanaan ibadah haji itu, jamaah haji Indonesia itu kan begitu dari Madinah menuju ke Mekah yang mau melaksanakan ibadah haji itu kan pokoknya waktu sudah 8 hari habis, mereka didorong ke Mekah. Ketika perjalanan dari Madinah menuju Mekah otomatis masih qashar. Begitu nyampe gitu ya, begitu nyampe di Mekah, maka kan ini haji tamattu, Mbak. Jadi haji tamattu. Dia sholatnya gimana? Kalau merujuk pada hadis itu kan boleh diqashar gitu ya. Boleh diqashar. Akan tetapi karena sholat di Masjidil Haram itu dilaksanakan secara berjamaah dan kita mengikuti imam, orang musafir mengikuti imam, maka kita melaksanakan sholatnya pun warka'u ma'ruki'in gitu kan. Bagaimana imam ruku kita ikut ruku, imam sujud kita ikut sujud, jadi mengikuti apa yang dilakukan oleh imam sholat. Berbeda kalau kita ini waktunya masih dihitunglah 8 ya,
8 ini masih ada waktu gitu. Tapi biasanya jamaah haji Indonesia itu ketika sudah di Mekah itu memang ada fasilitas sholat tidak harus di Masjidil Haram. Sholatnya itu di hotel-hotel, tempatnya memang relatif luas, berbeda dengan di Madinah. Di Madinah itu ya sholatnya di masjid gitu ya. Kalau di hotel itu hotelnya ya hanya untuk makan gitu, matbahnya itu untuk meja makannya itu ya untuk pertemuan segala macam. Untuk sholat memang dianjurkan, memang nggak ada space gitu, space yang besar untuk sholat. Maka memang sholat itu dilakukan di masjid. Hal ini berbeda dengan Mekah yang mana jarak para jamaah haji itu dari Mekah dari hotelnya, dari funduknya ke Masjidil Haram itu relatif jauh, maka hotel-hotel itu menyediakan tempat untuk sholat berjamaah. Siapa imamnya? Imamnya adalah para pembimbing haji, yang mana pembimbing haji itu juga tidak mengqashar. Karena sama-sama imamnya tidak mengqashar, maka sholat pun dilakukan jumlahnya adalah normal 4 rakaat. Kecuali nanti imamnya itu mengqashar sholat, maka kita pun juga akan ikut. Nah itu jadi kalau imam harus makmum mengikuti imam. At-tabi'ut tabi gitu ya. Kaidahnya. Siap Ustazah. Pertanyaan terakhir Ustazah. Ada sholat tahajud, kemudian sholat rawatib di mana ini sholat sunnah tapi sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Nah, bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah haji, apakah tetap dianjurkan untuk melaksanakan atau bagaimana Ustazah? Bahwasanya tadi di awal sudah saya sampaikan, orang yang haji, nah orang yang melaksanakan haji itu sama dengan musafir, dia safar ya, melakukan perjalanan. Maka hukumnya adalah dia ketika melaksanakan sholat fardu itu adalah antaksuru minas sholat, yaitu mengqashar sholatnya. Sholat yang fardu saja itu kita boleh mengqasharnya kok kita mau melaksanakan sholat rawatib. Kan gini misalnya nih, kita sholat ketika di Mina itu zuhurnya di waktu zuhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, tapi tidak jamak, hanya diqashar saja. Ini kemudian disebutkan tidak ada sholat sunnah gitu kan, tidak ada sholat sunnah di hadisnya disebutkan seperti itu, dan tidak ada tasbih gitu kan. Artinya di sela-sela ini misalnya yang nanti jamak qashar, di sela-sela ini nggak ada tasbih, nggak ada doa kan, tapi cukup dengan iqomah saja ketika itu di Musdalifah. Jadi disinilah mungkin kenapa kita ketika menjamak atau mengqashar sholat, menjamak qashar sholat ketika safar itu kita tidak melaksanakan sholat sunat lainnya. Tujuannya apa sih? Tentu ada maqasid syariahnya. Bahwasanya ketika Allah memberikan kemudahan, keringanan kepada hamba, rukhsah kepada hambanya, itu tujuannya adalah supaya dalam melaksanakan ibadah itu dapat berkualitas. Menurut saya gitu. Dalam coba ya Allah Robbi, yang udaranya begitu panas gitu ya, begitu panas terik seperti itu, apalagi di Mina, apalagi di Musdalifah, di Arafah, semuanya itu kan memang tempat-tempat yang ya cuacanya di sana panas, di Musdalifah itu padang mahsyar gitu yang nggak ada apa-apa kecuali hanya kita beratapkan langit gitu. Nah itu kan memang Allah memberikan keringanan, baru merasakan. Ya sebetulnya dalam kondisi safar apapun Rasulullah itu kan saya itu membersamai Rasulullah SAW, tidak pernah yang namanya sholat itu 4 rakaat kan gitu. Rasulullah ketika safar itu memberikan contoh sholatnya itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kecuali waktu sholat maghrib dan subuh memang hakikatnya itu jumlahnya seperti itu gitu ya. Jadi termasuk gini, kita kan mengqashar sholat itu kan memang tidak disebutkan
kalau di hadisnya kan 3 farsah atau 3 mil. 3 farsah itu kan sama dengan 16,5-an lah ya. Artinya misalnya kita dari sini ke mana? Kalau saya dari UMB itu 15 kilo. 15 kilo. Maju dikit itu sudah 3 mil ya. Itu boleh saja. Tapi kan ketika tidak kondisi seperti itu tidak kondisi, oh berarti tidak terpenuhi lah. Misalnya boleh nggak kita menjamak? Ada kalanya kan Rasulullah itu tidak safar, tidak ada hujan, dalam kondisi tertentu Rasulullah itu juga menjamak tapi tidak mengqashar sholat gitu loh. Ini menurut kita perlu ya refleksi lah, merenung bahwasanya terkait dengan mengqashar sholat dalam kondisi safar khususnya haji ya, selama otomatis di pesawat segala macam itu kita kan pasti akan mengqashar sholat. Tak kala mukim, apalagi baru nyampe di Mekah atau baru nyampe di Madinah, ya kenapa kita tidak mengambil sedekah fa'aqbalu, suruh ngambil kok yo, kenapa itu kita tidak ambil? Kecuali kita memang tadi jangan memaksakan diri, begitu nyampe pengen segera menuju mendapatkan 100.000 kali gitu ya, 100.000 pahala supaya 100.000, sehingga kita sudahlah pengen mengejar itu tapi kita mengabaikan kondisi kejiwaan kita. Itu sehat itu perlu gitu. Kalau kita sehat maka akan mendapatkan sholat yang lebih kualitas, lebih bermakna daripada kita hanya secara formalitas gitu. Sepertinya itu. Baik, terima kasih Ustazah atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Baik pemirsa, kami mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Dengan berakhirnya segmen tanya jawab ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di pengajian Tarjih Muhammadiyah edisi ke-319. Saksikan selalu tayangan-tayangan resmi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah hanya di kanal YouTube Tarjih Channel dan TVMu Channel. Akhir kata, saya Dewi Umaroh beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa di pengajian Tarjih selanjutnya. Hayatul Fatah bil ilmi wa tuqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.